Selamat siang Bu Insi dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dari soal kuis yang sudah diberikan. Next slide. Untuk anggota kelompok kami ada Desnata Laila dengan NIM akhir 290, Aida dengan NIM akhir 318, Anggun dengan NIM akhir 338, Ines dengan NIM akhir 328, Nindya saya sendiri dengan NIM akhir 341, dan Ahmad Fikri dengan NIM akhir 342. Next slide. Next slide lagi. Untuk soal yang pertama itu ada tentang Nusantara Snack Foods. Untuk hasil diskusinya bisa di next slide. Untuk soal yang A itu hasil dari diskusi kami itu implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang dibutuhkan oleh Nusantara Snack Foods karena perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari kurangnya integrasi sistem informasi antar divisi. Meskipun telah menggunakan software akuntansi, divisi penjualan masih menggunakan spreadsheet dan gudang mencatat stok secara manual menggunakan kartu stok. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakefisiensian dalam aliran informasi dan operasional. ERP akan memungkinkan integrasi semua proses bisnis dalam satu sistem terpusat, sehingga membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Next slide. Untuk yang B, penggunaan sistem ERP secara langsung dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi NSF. Dengan ERP, pencatatan penjualan dan pengelolaan stok bisa dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, mengurangi risiko kesalahan data akibat pencatatan manual. Modul perencanaan produksi dalam ERP dapat memanfaatkan data historis untuk menghasilkan perencanaan permintaan yang lebih akurat sehingga mencegah efisiensi produksi. Selain itu, ERP dapat menghitung efektivitas promosi dan diskon secara real-time, membantu perusahaan dalam merancang strategi promosi yang lebih menguntungkan. Dalam hal logistik, ERP mampu mengoptimalkan rute dan biaya pengiriman, serta mengelola safety stock dengan lebih baik untuk menghadapi fluktuasi permintaan distributor. Next slide. Lalu untuk soal yang C, jawabannya dari kelompok kami, tantangan utama dalam implementasi sistem ERP di NSF antara lain adalah tingginya biaya awal investasi, resistensi dari karyawan terhadap perubahan, kompleksitas integrasi dengan sistem yang sudah ada, dan potensi gangguan operasional selama masa transisi. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat melakukan implementasi secara bertahap dengan memprioritaskan modul-modul yang paling krusial terlebih dahulu, seperti modul penjualan, inventory, dan keuangan. Selain itu, penting dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan agar mereka memahami manfaat dari sistem baru tersebut. Proses integrasi juga dapat dibantu oleh konsultan profesional ERP untuk memastikan transisi berjalan lancar, serta melakukan uji coba sistem sebelum peluncuran penuh untuk meminimalkan kesalahan operasional. Next slide. Untuk soal yang D, itu jawabannya integrasi secara antara SCM dan CRM dalam sistem ERP dapat
secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis NSF. Data dari CRM mengenai kebutuhan dan preferensi pelanggan dapat secara otomatis diteruskan ke modul SCM untuk membantu dalam perencanaan permintaan dan produksi. ERP juga memungkinkan pelacakan inventaris secara real time di seluruh distributor center, sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Seluruh proses, mulai dari pemesanan pelanggan, pengecekan stok, produksi, hingga pengiriman dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem yang mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan, serta memberikan insight yang berguna bagi manajemen. Next slide. Untuk soal yang E akan dijelaskan oleh Fikri. Untuk Fikri saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya, yang nomor 1 yaitu apakah model penjualan yang saat ini itu dilakukan oleh NSP dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa? Jadi model penjualan hybrid NSP itu kan mencakup dari penjualan langsung, direct selling, terus ada juga distributor pihak ketiga, terus penjualan digital B2B dan B2C melalui marketplace. Nah, itu merupakan langkah strategis yang fleksibel dan adaptif dan memang berpotensi besar dalam meningkatkan pemasaran asalkan didukung oleh sistem operasional dan informasi yang valid. Nah, alasan mengapa model ini tuh bisa meningkatkan pemasaran itu yang pertama jangkauannya luas, terus diversifikasi resiko itu maksudnya itu tidak bergantung hanya pada satu kanal. Jadi jika penjualan offline menurun, kanal online dapat mengkompensasi, begitu pula sebaliknya. Terus akses ke data konsumen. Nah, jadi penjualan B2C via marketplace dan digital channel itu membuka potensi pemanfaatan data perilaku konsumen untuk analisis tren. Terus ada fleksibilitas model B2B, itu memungkinkan penyelesaian harga, diskon dan volume sesuai dengan kebutuhan mitra. Nah, tapi efektivitasnya saat ini terhambat oleh satu itu minimnya integrasi data antara kanal karena gudang penjualan manual, terus tidak adanya sistem demand forecasting yang terhubung dalam penjualan, terus tidak adanya sistem pengukuran profitabilitas per kanal atau promosi. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya itu ada jelaskan seberapa penting private industrial network dibandingkan dengan marketplace dalam kasus NSP. Nah, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa? Jadi private industrial network atau PIN atau jadi aspeknya yang pertama itu kontrol data itu private industrial itu lebih tinggi daripada marketplace. Terus kustomisasi itu lebih tinggi juga yang PIN karena bisa disesuaikan dengan NSP, dan kalau marketplace kan terbatas, terus biayanya itu
fixed cost tinggi itu butuh infrastruktur, sedangkan marketplace itu commission atau fee based atau biaya variabel. Terus untuk skalabilitasnya itu perlu investasi besar untuk sell up dan kalau marketplace sangat scalable. Terus relasi distributor, hubungan jangka panjang dan lebih terstruktur. Kalau marketplace itu transaksi jangka pendek. Nah, untuk keamanannya sendiri dari private industrial networks itu lebih aman karena dikontrol penuh, sedangkan dari marketplace itu rentan terhadap kebocoran data. Bisa di next slide. Nah, jadi kan ketika dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa? Nah, dalam kasus NSF, Private Industrial Network masih relevan dan bahkan sangat penting, terutama untuk kanal B2B dan distribusi. Itu karena NSF memiliki distribusi luas ke berbagai wilayah. PIN memungkinkan kondisi real time dengan distributor, permintaan stok, PO retur dan sebagainya. Bisa membangun sistem procurement dan distribution terintegrasi. Terus adalah lebih efisien dalam jangka panjang dibandingkan marketplace untuk transaksi rutin dan volume besar. Nah, menghindari ketergantungan pada marketplace dan menjaga margin keuntungan. Nah, marketplace itu penting tapi untuk kanal B2B yang direct to consumer dan awareness produk baru dan menjangkau area baru tanpa infrastruktur. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya kan pertanyaan selanjutnya itu yang F, bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Nah, e-commerce, SCM atau supply chain management dan CRM itu harus saling terintegrasi agar manajemen bisa membuat keputusan berbasis data dan efisiensi proses. Nah, untuk integrasinya e-commerce itu penjelasannya itu data pesanan masuk langsung ke sistem supply chain, permintaan real time bisa dianalisis dan digunakan untuk forecasting. Nah, dampak keputusannya itu mengurangi overstock dan stock out dan meningkatkan efisiensi logistik dan produksi. Integrasi e-commerce dengan CRM itu setiap pembelian meninggalkan jejak digital yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Nah, dampaknya itu mengetahui preferensi pelanggan dan target marketing, loyalty, dan program. Terus integrasi dari SCM dan CRM itu dapat data preferensi pelanggan dikaitkan dengan proses supply chain, misal produk favorit atau regen tertentu. Nah, dampaknya itu penyesuaian distribusi dan produksi berdasarkan segmentasi pasar dan menurunkan churn rate. Nah, jadi bagi manajemen NFS ini tuh akan menghasilkan forecast yang akurat dengan integrasi data penjualan dari e-commerce ke SCM, terus evaluasi promosi berdasarkan ROI, pengendalian biaya logistik, dan pengambilan keputusan cepat dan data driver. Bisa di next slide. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya. Untuk soal yang kedua, hasil diskusi kelompok kami akan dijelaskan oleh Ines dan Aida. Untuk yang pertama dijelaskan Ines, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 yang A. Nah, menurut pendapat saya dalam buku Management Information System oleh Kenneth C. Louden
dan Jen P. Loden bab Managing Knowledge membahas bagaimana sistem informasi digunakan untuk menangkap, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan dalam organisasi. Walmart telah mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan atau KMS yang canggih, termasuk penggunaan AI untuk mengelola inventaris dan rantai pemasok. AI membantu dalam mengubah data menjadi informasi yang berguna dan informasi tersebut menjadi pengetahuan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh organisasi secara keseluruhan. Next slide. Untuk soal 2 yang B, menurut saya ya, yaitu implementasi AI oleh Walmart sangat tepat dan strategis. Dengan skala operasi yang besar, Walmart memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai aspek operasional. Yang pertama ada manajemen inventaris dan rantai pasok. AI digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengurangi biaya inventaris. Yang kedua ada aspek otomatisasi toko, yaitu penggunaan robot dan teknologi otomatisasi di toko membantu dalam mengelola stok dan pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada aspek personalisasi pengalaman pelanggan. AI menganalisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, dalam implementasi ini sejalan dengan strategi Walmart untuk menjadi pemimpin dan dalam transformasi digital di sektor retail. Next slide. Untuk soal kedua yang C dan D akan dijelaskan oleh rekan saya, Aida. Terima kasih atas waktunya. Yang soal 2C itu mengenai analisis dan penjelasan pengembangan AI di Walmart. Mengenai hubungan dengan efisiensi proses bisnis, SCM, dan CRM. Walmart telah mengintegrasikan teknologi AI secara luas dalam operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. Penggunaan AI mencakup otomatisasi gudang, prediksi permintaan, dan manajemen inventaris, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Yang pertama ini ada hubungan dengan Supply Chain Management atau SCM. Yang pertama ada prediksi permintaan. AI digunakan untuk menganalisis data historis dan tren pasar guna memprediksi permintaan produk, memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan pengurangan kelebihan stok. Lalu yang kedua ada otomatisasi gudang. Penggunaan robotika dan AI dalam gudang meningkatkan kecepatan dan akurasi pemrosesan pemesanan, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Lalu yang ketiga ada manajemen inventaris. AI membantu dalam memantau stok secara real time, memastikan ketersediaan produk dengan optimal dan mengurangi kemungkinan kehabisan stok. Bisa tolong di next slide. Nah, lalu ini adalah hubungan dengan Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama ada personalisasi pengalaman pelanggan. AI memungkinkan analisis perilaku pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua ada chatbot dan layanan pelanggan otomatis. Implementasi chatbot berbasis AI memberikan respon terhadap pertanyaan pelanggan, meningkatkan efisiensi layanan dan pengalaman pengguna. Bisa tolong di next slide. Lalu ini ada soal 2D mengenai dampak pengembangan teknologi terhadap pengambilan keputusan DSS, ESS di Walmart, dan tipe keputusan yang cocok. Nah, yang pertama ini ada DSS. AI memperkaya DSS dengan menyediakan analisis data yang lebih mendalam dan prediktif, membantu manajer dalam membuat keputusan operasional yang lebih tepat dan cepat. Lalu yang kedua ada ESS bagi eksekutif
Bagi eksekutif, AI menyediakan dashboard yang menampilkan indikator kinerja utama secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih informasional dan responsif terhadap perubahan pasar. Bisa tolong di next slide. Nah, di sini ada tiga tipe keputusan yang cocok. Yang pertama, keputusan terstruktur. AI sangat efektif dalam mendukung keputusan yang rutin dan berulang, seperti pengelolaan inventaris dan penjadwalan pengiriman, di mana aturan dan prosedurnya sudah jelas. Lalu yang kedua ada keputusan semi terstruktur. Dalam situasi ini, memerlukan analisis data dan pertimbangan manusia, seperti perencanaan promosi atau penyesuaian strategi pemasaran. AI berperan sebagai alat bantu yang menyediakan wawasan dan rekomendasi. Lalu yang ketiga ada keputusan tidak terstruktur. Meskipun AI dapat memberikan data dan analisis, keputusan yang bersifat strategis dan inovatif seperti ekspansi ke pasar baru tetap memerlukan intuisi dan pengalaman manusia. Nah, dengan demikian, pengembangan AI di Walmart tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional melalui SDM dan CRM, tapi juga memperkuat sistem pendukung keputusan DSS dan ISS, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ines dan Aida atas pemaparan hasil diskusinya. Untuk soal yang ketiga akan disampaikan oleh Anggun dan Dela. Untuk Anggun, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 3, yaitu analisis artikel berita. Next slide. Nah, soal yang A, kenapa TikTok tidak bisa diakses di Cina, padahal buatan Cina? Menurut kelompok kami, TikTok tidak tersedia di Cina karena aturan pemerintah Cina sangat ketat soal konten digital. Sebagai gantinya, ByteDance membuat versi khusus bernama Douyin yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan hanya bisa diakses di Cina. Nah, Douyin hanya tersedia di Cina dan memiliki sistem moderasi konten yang lebih ketat dibandingkan TikTok. Misalnya pencarian kata kunci sensitif seperti Tiananmen 1989 tidak menghasilkan konten apapun di Douyin, sementara di TikTok konten terkait dapat ditemukan. Next slide. Yang berikutnya soal B. Apakah perbedaan TikTok dan Douyin mempengaruhi bisnis internasional ByteDance? Ya, karena Douyin lebih unggul dalam fitur belanja online dan terhubung dengan layanan lokal seperti pembayaran digital. Sedangkan TikTok di luar negeri masih mengembangkan fitur serupa, sehingga ByteDance perlu strategi yang berbeda untuk tiap negara. Perbedaan ini dapat mempengaruhi strategi ekspansi dan adaptasi ByteDance di berbagai pasar global, serta menimbulkan tantangan dalam penyelarasan fitur dan layanan di antara kedua platform. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Dela. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan ketiga, yaitu apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Nah, menurut kelompok kami, jika ingin mengembangkan e-commerce di pasar Cina, manajemen dan organisasi itu harus mempertimbangkan yang pertama, menggunakan Douyin bukan TikTok. Karena aplikasi TikTok tidak bisa dipakai di Cina, jadi promosi itu harus lewat Douyin. Kemudian yang kedua ada regulasi dan sensor ketat.
Nah, Cina memiliki kebijakan ketat terhadap konten digital. Platform seperti Douyin harus mematuhi regulasi ini, termasuk sensor terhadap konten sensitif. Kemudian yang ketiga ada integrasi dengan layanan lokal. Nah, Douyin terintegrasi dengan layanan lokal seperti aplikasi pembayaran dan platform sosial yang memudahkan transaksi e-commerce. Nah, mengadaptasi integrasi serupa dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. Kemudian yang keempat ada preferensi konten pengguna. Nah, pengguna Douyin cenderung menyukai konten edukatif dan inspiratif. Menyesuaikan strategi konten dengan preferensi lokal dapat meningkatkan keterlibatan pengguna. Kemudian yang kelima ada kemitraan dengan platform lokal. Bekerja sama dengan platform e-commerce lokal dapat memperluas jangkauan dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Yang keenam ada pemahaman budaya dan pasar. Memahami budaya dan dinamika pasar Cina sangat penting untuk menyesuaikan strategi bisnis dan pemasaran yang efektif. Kemudian yang ketujuh ada menyesuaikan konten dengan gaya promosi. Orang Cina mempunyai kebiasaan yang mungkin beda dengan negara lain, jadi cara berjualan juga harus disesuaikan. Kemudian yang terakhir ada menggunakan sistem pembayaran lokal. Nah, banyak orang Cina memakai Alipay atau WeChat Pay, jadi sistem pembayaran juga harus cocok atau disesuaikan dengan yang biasa mereka pakai. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, organisasi dapat merancang strategi e-commerce yang sesuai dengan karakteristik unik pasar Cina dan memanfaatkan potensi platform seperti Douyin secara optimal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan hasil diskusi kami terkait kuis yang sudah diberikan. Terima kasih atas telah menonton. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.